Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama dan utama, marilah kita senantiasa menghaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, sehat dan sempat, yang karenanya kita bisa hadir pada majelis di sore hari ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan terus mengalir kepada para sahabat, kerabat dan seluruh umat sampai akhir zaman nanti. Ibu bapak yang dimuliakan Allah SWT, tadi menjelang zuhur Mas Dudin mengingatkan atau meminta kita untuk pada kesempatan sore hari ini, di samping nanti kita ada pengingat tentang perginya Ramadan dari kita di tahun ini, sedikit tambahan terkait wawasan tentang mungkin astronomi atau ilmu tentang benda-benda langit yang mungkin ini juga ada kaitannya dengan kepergian Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Gerhana matahari yang terjadi tadi siang, yang ini memang Allah Ta'ala spesifik mengkaruniakan di bumi Indonesia. Jadi gerhana tadi tidak terjadi di negara lain kecuali Indonesia dan mungkin sedikit beberapa kawasan Australia dan Papua Nugini, tapi yang paling banyak memang yang daratan dilewati oleh peristiwa gerhana adalah Indonesia. Di kawasan timur, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua, di sana saudara-saudara kita bisa betul-betul menikmati atau merasakan gerhana matahari total. Dan sebagiannya yang cenderung di tengah itu menikmati gerhana matahari cincin. Kita yang agak ke barat, makin ke barat makin tipis porsi matahari yang tertutup oleh bulan. Kita tadi kalau tidak salah hitung sekitar 54%. Kalau di DIY Jateng, piringan matahari yang tertutup oleh bulan itu 54%. Bisa kita bayangkan Bapak, matahari sudah ditutup 54% saja, itu masih terang benderang seperti tadi, tidak terlalu berpengaruh. Begitulah besarnya energi yang tersimpan di matahari sebagai salah satu sumber energi di muka bumi. Nah, apa kaitannya gerhana matahari dengan Ramadan? Gerhana matahari sebetulnya kalau secara astronomis itu sudah menjadi penanda bahwa Ramadan yang mulia ini, bulan yang kita agung-agungkan ini sedang berpamitan kepada kita. Karena kalau alam menunjukkan peristiwa gerhana matahari,
Secara astronomis ini berarti sedang terjadi proses pergantian bulan. Saat terjadi gerhana matahari berarti posisi bulan itu sudah berada pada fase new moon istilahnya, atau bulan baru. Nah, new moon ini terjadi ketika istilah agamanya itu, istilah fikihnya itu ijtima. Ijtima adalah saat dimana matahari benar-benar membelakangi bulan. Saat matahari betul-betul berada di belakang bulan, maka terjadilah ijtima, atau istilah astronomisnya konjungsi, yakni matahari sedang berada betul-betul di belakang bulan sehingga wajah bulan yang menghadap bumi 100% gelap. Tidak ada bagian dari bulan yang menghadap bumi yang mendapat sinar dari matahari. Maka disebut sebagai bulan mati atau new moon. Nah, kejadiannya di seluruh dunia bersamaan hari ini. Kalau dalam hitungan waktu lokal di Indonesia, new moon tadi atau ijtima terjadi di pukul 11:12 waktu Indonesia Barat. Jadi peristiwa yang secara astronomis betul-betul bergantinya bulan dari bulan pertama ke bulan kedua gitu, itu adalah peristiwa sudah terjadi tadi pukul 11:12 waktu Indonesia Barat. Saat yang sama di Mekah juga sedang terjadi konjungsi. Nah, saat itu di Mekah sedang pukul 7:12. Jadi saat Indonesia pukul 11:12, di Mekah sedang pukul 7:12, sama-sama sedang mengalami konjungsi. Sedang sama-sama terjadi peristiwa ijtima, yaitu bulan baru. Nah, sehingga di Indonesia matahari hanya punya waktu 6 jam untuk meninggalkan bulan sampai matahari itu masuk ke ufuk. Dari jam 11 sampai nanti kira-kira jam 5:40, kira-kira 6 jam. Hanya punya waktu 6 jam itu untuk meninggalkan bulan, sehingga saat matahari terbenam, beberapa saat kemudian langsung disusul oleh bulan. Artinya bulan masih belum terlalu tinggi, yaitu kalau dalam hitung-hitungan kita sekitar 1-2 derajat. Dari Sabang sampai Merauke itu di Indonesia paling ketinggiannya hanya 1-2 derajat. Dan ini pasti kalau mau diadakan ru'yah, ya nggak akan mungkin terlihat. Sehingga sebetulnya sore ini banyak orang yang melakukan pekerjaan sia-sia. Sudah tahu ilmunya bahwa bulan nggak mungkin terlihat, tapi tetap saja dikerjakan ru'yatul hilal. Dan itu anggarannya miliaran. Sabang sampai Merauke, setiap kantor wilayah agama pasti mengadakan, yang punya pantai itu hitung-hitungannya miliaran untuk melakukan pekerjaan yang pasti nggak akan dapat hasil. Semua orang tahu, yang sedang meruqyah juga tahu kalau ketinggian hanya 1-2 hilal, ya nggak mungkin terlihat. Karena Kemenak sekarang memberi batas 3 derajat dengan elongasi 6 derajat. Ini pun bagi kami yang berkecimpung di dunia astronomi, itu angka yang nggak mungkin bisa dilihat. Pengalaman empiris teman-teman yang kami ada tim Ru'yah Hilal Indonesia selama 3 tahun tiap bulan mengadakan Ru'yatul Hilal, maka ketinggian hilal yang bisa dilihat paling rendah adalah 5 derajat. Itu jadi kalau ada 3 derajat bisa melihat, sebetulnya ya wallah itu klaim. Kalau kami menyebutnya itu sebagai klaim, tapi asal sudah mencapai 3 derajat dan Kemenak memang beri batas itu, mau disumpah, berani bersumpah atas nama Allah melihat hilal, ya diterima. Nah, akan berbeda dengan di Mekah. Di Mekah ini matahari punya waktu 12 jam kira-kira. Karena ijtima'nya mereka pukul 7:12, lalu maghrib di Mekah kira-kira untuk saat ini pukul 18:45 waktu Mekah. Jadi matahari punya waktu jauh lebih lama, yaitu 12 jam untuk meninggalkan bulan. Maka di Mekah itu ketinggian hilal mencapai 4 derajat. Itu pun oleh Asosiasi Astronomi Internasional dikatakan mustahil
alat secanggih apapun, alat optik secanggih apapun belum bisa melihat hilal setinggi 4 derajat. Tapi di Mekah juga sama seperti di Indonesia. Pokoknya kalau sudah tanggal 29 pasti semua orang diberi kebebasan untuk melakukan ru'yah, dan kalau ada orang yang di Mekah bahkan tidak ada imkan ru'yah, tidak ada batas limitasi. Pokoknya kalau ada orang yang mengaku melihat hilal, meskipun yang dilihat mungkin Venus, mungkin yang lain-lain, maka dan berani disumpah, maka diterima. Meskipun sebetulnya kalau betul-betul ru'yah nggak akan mungkin terlihat, karena masih 4 derajat, 3 derajat sebetulnya nggak bisa dilihat. Ini pernyataan dari Asosiasi Astronomi Internasional mengatakan seperti itu. Tapi walau tadi pagi kami dapat informasi dari teman-teman yang sedang di Mekah, mereka sudah menyiapkan panitia baik untuk sholat Id maupun sholat Jumat besok diselenggarakan semua di Masjidil Haram. Walau apakah itu baru sekedar isu atau benar keadaan. Tapi kemungkinan dugaan saya karena sudah 4 derajat, kemungkinan ada yang mengklaim melihat hilal di Mekah dan besok mungkin sudah sholat Id di Masjidil Haram. Wallahu a'lam. Tapi intinya Ibu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Ramadan yang begitu mulia singkat kata sudah segera pergi meninggalkan kita. Karena ya kalau hitung-hitungan kalender Islam adalah begitu maghrib bagaimana keadaannya. Kalau matahari sudah terbenam lebih dahulu sebelum bulan, maka itu sudah masuk bulan baru atau berganti bulan. Ini juga untuk pengetahuan terutama bagi yang muda-muda kadang kurang aware, kurang menyadari kondisi-kondisi bulan. Jadi nggak ngerti sekarang tanggal berapa bulan Hijrah itu, pada nggak ngeh. Padahal itu adalah penanggalan yang paling mudah diterka. Karena penanggalan bulan itu wajah bulan bisa menunjukkan sekarang tanggal berapa. Ini kalau kesepuan tahu, tapi kalau yang muda-muda saya nggak yakin. Saya kalau setiap kali ketemu mahasiswa semester 1, 2 gitu, pada nggak ada yang aware, tidak ada yang mau menyadari tentang informasi bentuk bulan dikaitkan dengan tanggal berapa, posisi bulan dengan tanggal berapa. Jadi untuk sekedar informasi, kalau bulan muda itu maghrib kita amati bulan itu pasti berbentuk sabit di ufuk barat. Itu gampangnya seperti itu. Nah, bulan itu mengelilingi bumi atau memiliki gerak semu harian bulan itu lebih lambat 50 menit ketimbang matahari. Jadi kalau matahari itu ada gerak semu hariannya itu 24 jam sebagai sehari semalam, bulan itu 24 jam 50 menit. Jadi terlambat 50 menit. Kalau dikonversi ke derajat kira-kira 12 derajat. Jadi kalau misalnya menurut hisab hari ini kita tidak bisa meru'yah hilal karena hilal berada pada posisi 1 derajat di ufuk barat. Jadi misalnya ini ufuk hanya 1 derajat di atasnya, tipis sekali, nggak mungkin lah mampu dilihat oleh orang. Maka hari berganti besok di jam yang sama-sama mengamati maghrib, misalnya pas maghrib kita amati, maka bulan ketinggiannya sudah kira-kira 13 derajat. 1 derajat plus 12 itu tanggal 2. Tanggal 3 tambah lagi 12, 36 derajat. Bentuknya sabitnya membesar gitu. Nanti tanggal 4 naik lagi 36 derajat, lebih besar lagi. Begitu seterusnya, nanti kalau tanggal 7 kita amati bulan ketika maghrib sudah berada di zenit, di atas kepala kita. Bentuknya apa itu? First quarter, jadi apa? Seperempat, bentuk seperempat. Begitu seterusnya, nanti tanggal 15 maghrib itu bulan terbit dari ufuk timur. Jadi cara mengamati tanggal itu seperti itu di kalender Islam. Nah, hari ini kira-kira hilal berada di atas ufuk barat sana 1 derajat, dan itu merupakan ucapan selamat tinggal bulan terhadap kita kaum muslimin. Ramadan sudah tidak bisa kita nikmati lagi. Bulan yang tiap detiknya penuh dengan rahmat itu segera pergi meninggalkan kita. Bulan yang telah begitu rupa mampu menggerakkan kita untuk melakukan sholat berrakaat-rakaat tiap malamnya. Bulan yang telah mampu menggerakkan kita untuk bisa melek di malam hari. Bulan yang dengannya telah mampu membuat kita untuk telaten membuka halaman-halaman surat cintanya Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Qur'an, tadarus setiap malam kita lakukan. Bulan yang dengannya telah mendorong kita untuk banyak bersedekah, kini sudah bersiap-siap meninggalkan kita.
balik peristiwa astronomi itu, justru yang paling lebih perlu menjadi perhatian kita adalah bagaimana ketika kita berada pada situasi seperti itu. Bahkan alam semesta saja menangis. Diceritakan dalam sebuah hadis, ketika datang akhir malam bulan Ramadan, idza kana akhiru lailatin minar Ramadan, bakatis samawati wal ardu wal malaikah. Menangislah langit, menangislah bumi, menangislah para malaikat. Mereka sedih karena melihat kita berada di depan musibah. Ya, dikatakan oleh Rasulullah, musibatul li ummatin, karena begitu perginya Ramadan dari sisi kita, maka itu maknanya adalah hadirnya musibah untuk kita. Sampai ada sahabat yang bertanya, "Kila, ayu musibah? Apa itu yang dimaksud dengan musibah ya Rasulullah?" Maka dikatakan Rasulullah SAW, ya bulan yang seistimewa ini, ya zahaba Ramadan yang seperti ini, di mana bulan ketika manusia berdoa pasti diijabah, ketika setiap sedekah pasti diterima, itu akan segera pergi meninggalkan kalian. Apakah itu bukan musibah? Meskipun ya kita orang awam mungkin sebaliknya, justru sejak hari pertama Ramadan itu kita yang terjadi adalah menghitung hari. Ayo, dan Ramadan dan rampung, dan selesai, biar kita segera bebas. Ya, ada sebagian orang yang mungkin selalu berharap agar Ramadan segera berakhir. Pada Rasulullah SAW dan para sahabat justru berusaha untuk membuat Ramadan nggak pernah berakhir, nggak bisa berakhir, atau dibuat lebih lambat. Maka mereka begitu tanggal 20 Ramadan malam mulai teng maghrib, mereka mencoba untuk membuat waktu seolah-olah bergerak lebih lambat. Apa yang mereka lakukan? Duduk berdiam diri di masjid untuk melakukan iktikaf. Cara ini adalah mungkin satu-satunya cara untuk membuat agar detik-detik Ramadan itu berjalan seolah lebih lambat. Karena kalau Ramadan kita pakai ke perpegan, pasar, itu ngerti-ngerti sore, ngerti-ngerti sudah maghrib, ngerti-ngerti sudah berjalan terus waktu itu. Tetapi kalau waktu itu kita buat untuk duduk, maka seolah waktu bergerak lebih lambat. Itu cara Rasulullah dan para sahabat dalam tanda kutip mengakali agar Ramadan seolah tidak segera berakhir. Tapi toh akhirnya mau bagaimanapun iktikaf yang kita lakukan, mau bagaimanapun usaha kita untuk menahan Ramadan agar tidak segera pergi, tetap saja mereka akan pergi, tetap saja Ramadan akan pergi. Ramadan yang tidak ada bulan lain kecuali Ramadan yang bisa membuat kita begitu mudah beramal, yang bisa membuat kita sudi berkumpul di masjid seperti ini setiap kali maghrib, yang membuat kita kuat untuk sholat hingga banyak rakaat di malam-malam harinya, yang membuat kita rela bersedekah sedemikian rupa, yang membuat kita bergairah untuk berbanyak tilawah, yang membuat kita berusaha untuk menjaga lisan, hati, pikiran, dan tindakan yang sia-sia. Apakah ada bulan lain selain Ramadan yang punya kapasitas, punya kemampuan seperti itu? Tidak ada. Maka mereka hanya bisa meratapi pergian Ramadan dengan tangisan, bahkan alam pun ikut menangis seperti tadi. Maka apa yang bisa kita lakukan berikutnya? Bahasa Inggrisnya what's next? Karena kita nggak punya kesanggupan untuk menahan-nahan ini, untuk bisa ditambah lagi besok. Malah haram, karena kita sudah yakin bahwa nanti sudah masuk satu Syawal. Kok masih puasa? Ya malah haram. Maka ada satu cara yang mungkin bisa sedikit mengobati kekecewaan kita. Mungkin bukan kecewa ya, merasa mungkin kita belum terlalu puas dengan Ramadan yang sekarang, karena mungkin kita merasa belum cukup optimal dalam beribadah dan lain-lain. Maka buat komitmen. Ramadan boleh pergi meninggalkan kita, tapi jangan sampai tilawahnya juga
ikut meninggalkan kita. Ramadan boleh pergi meninggalkan kita, tapi qiyamul lailnya jangan pernah pergi meninggalkan kita. Ramadan boleh saja pergi meninggalkan kita, tapi tradisi sedekah jangan pernah pergi meninggalkan kita. Ramadan boleh meninggalkan kita, tapi upaya menjaga lisan, menjaga pikiran, hati dan tindakan harus menjadi kebiasaan. Gak ada pilihan lain kecuali itu. Karena memang pada dasarnya Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala dirancang sebagai sebuah alat, sebagai sebuah wahana, instrumen untuk pembentukan akhlak Islam. Imam Ghazali ketika mencoba mengurai tentang apa itu akhlak, beliau menyebutkan akhlak ini adalah hay'ah, sebuah karakter yang sudah begitu tertanam kuat di dalam jiwa seseorang, sehingga saat seorang melakukan sesuatu itu sudah tidak melalui fase pemikiran, sudah tidak melalui fase dinalar, pokoknya muncul otomatis. Nah, Ramadan itu sebetulnya adalah instrumen untuk otomatisasi kebaikan. Dengan adzan otomatis ke masjid. Sudah jam 3:30 otomatis bangun. Sedang ngobrol sama orang sudah otomatis lisannya dijaga untuk tidak sampai menyakiti orang lain. Hari Jumat otomatis perbanyak sedekah. Begitu. Ini adalah bulan untuk mengotomatisasi kebaikan. Makanya disebut sebagai bulan pembentukan akhlak. Nah, kalau Yusuf Qaradawi mencoba membuat lebih terurai tentang makna akhlak, sesuatu pekerjaan dikatakan akhlak menurut Qaradawi adalah ketika perbuatan itu kita lakukan secara berulang-ulang, terus-menerus, menjadi kebiasaan, dan munculnya bukan sesekali. Itu namanya sudah akhlak. Jadi kalau dengerin gitu, tahu-tahu nih sedekah itu belum akhlak. Bukan berarti itu buruk, itu baik, tetapi itu belum menjadi akhlak. Untuk menjadi akhlak ini harus otomatis. Nggak perlu dipikir-pikir, ini Jumat sedekah yang banyak. Nggak perlu dipikir-pikir setengah 4 bangun. Nggak perlu dipikir-pikir ngendikan itu dijaga lisannya. Begitu seterusnya, itu adalah akhlak. Nggak usah dipikir-pikir azan langsung ke masjid. Nggak usah dipikir-pikir kalau bersin berucap alhamdulillah. Bukan yang keluar yang lain-lainnya. Tahu sing tempe gitu enggak, tapi bersin alhamdulillah. Lihat saudaranya bersin langsung ya alhamdulillah. Otomatis tidak perlu mikir-mikir. Seperti itu. Itulah itu yang pertama. Jadi perbuatan berulang menjadi kebiasaan, kemunculannya tidak sesekali tapi terus-menerus. Nah, Ramadan 30 hari adalah upaya untuk itu. Kita selama 30 hari bangun malam, selama 30 hari menjaga hawa nafsu, selama 30 hari sering bersedekah, selama 30 hari membiasakan tilawah. Itu terus dilakukan. Yakin sebetulnya di tanggal 1, 2, 3 Syawal fisik kita masih sangat siap untuk meneruskan kebiasaan itu. Kalau tidak percaya besok pukul 3:30, pukul 3 pasti semua kita terbangun. Nah, problemnya memang bulan yang tadi penuh kerahmatan itu sudah tidak mengitari kita. Setan-setan sudah nggak lagi dibelenggu. Jadi begitu nanti mungkin jam 3 bangun, setengah 4 bangun, ada intervensi dari setan. Karena tangi, iki lu secara puasa, nonton tangi, pamer temen, wis turu maning. Itu setan sudah mulai intervensi. Sehingga ya, oh iya ya, kalau kita di malam udah takbiran atau wis militan mau takbiran, sampai mungkin subuh ini malah 12. Itu sebetulnya jam biologisnya sudah tertanam. Namun begitu seterusnya, kita sudah terbiasa menjaga perut, tetapi tanggal 1 Syawal ini makan. Sehari mungkin makan bisa sampai 4 kali makan. Kemudian pagi makan, ini bulik makan, ini simbang makan, ngendong nang sapa yang makan. Wis pokoknya. Bahkan kalau orang awam udah tanggal-tanggal baru begitu langsung sing dangdutan, sing macam-macam. Itu langsung terjadi kemerosotan. Apa yang sudah dibiasakan pelan-pelan hilang. Mestinya kita tidak begitu.
Nah yang kedua, menurut Yusuf Qaradawi yang namanya akhlak adalah ini munculnya secara spontan dari dalam jiwa, bukan karena sebab luar, bukan karena takut, bukan karena pamer, bukan karena ini dan itu. Pokoknya memang muncul dari dalam jiwa sendiri. Memang pengen sholat, yang mendorong dirinya sendiri, bukan karena nggak enak sama tetangga, bukan karena harus PAP dan sebagainya, tidak seperti itu. Nah makanya paling tidak pada kesempatan sore hari ini kita mengingatkan ada beberapa akhlak yang mungkin bisa menjadi asar, bisa menjadi oleh-oleh kita setelah Ramadan. Kalau Yusuf Qaradawi membagi akhlak ini ada dua, yaitu akhlak robaniyah, yakni akhlak terkait hubungan kita dengan Allah Ta'ala, dan akhlak insaniyah, yakni akhlak yang mengatur hubungan kita dengan sesama-sama manusia. Maka setidaknya sore ini kita akan melihat 3 akhlak robaniyah yang rasa-rasanya perlu sekali untuk menjadi oleh-oleh kita setelah kita berjibaku dengan detik-detik selama bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah al-ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Dan tidak pernah kami perintahkan kepada kalian, Allah tidak pernah memerintahkan kita illa liya'budu, kecuali kita hanya beribadah kepada Allah Ta'ala mukhlisin, dengan penuh keikhlasan, gak disuruh yang lain-lain. Dan ikhlas ini Ibu Bapak, ini adalah pekerjaan hati, tidak ada sangkut pautnya dengan aktivitas lisan atau aktivitas badan. Orang tidak bisa mengatakan nyong ikhlas, orang tidak bisa menuduh orang lain, oke katanya orang ikhlas kayak pamer, nggak bisa. Karena sebetulnya ikhlas itu kejadiannya di dalam hati. Maka yang tahu hanya Dia dan Allah saja yang tahu. Kita tidak bisa membuat-buat perbuatan yang supaya secara zahir nampak ikhlas. Sebagaimana kita juga tidak bisa menuduh orang lain berbuat tidak ikhlas. Bukan karena amal itu tampak, amal itu terlihat, lalu dipandang sebagai tidak ikhlas. Sebagaimana bukan juga atau tidak mesti juga amal yang sudah ditutup rapat-rapat itu tandanya ikhlas. Memang dulu pernah ada yang memberi definisi ikhlas itu seperti kalau kita masuk ke kamar mandi mau buang air besar, itu kita pasti harus menutup rapat-rapat pintunya supaya tidak ada orang lain yang tahu. Udah gitu kita nyalakan kerannya supaya apa? Supaya apapun suara yang ada di kamar mandi kemplang-kemplung itu enggak sampai keluar. Itu yang katanya ikhlas. Tapi sebetulnya pendapat ini tidak sepenuhnya tepat. Kalau ikhlas definisinya seperti itu, tidak ada jamaah, tidak ada sholat berjamaah. Kalau ikhlas definisi seperti itu, tidak ada ibadah haji. Kalau ikhlas seperti itu, tidak ada ibadah yang sampai membuat orang itu tampak amalnya. Suatu ketika Rasulullah hendak pergi perang Khandaq, lihat logistik sudah sangat menipis, entah makanannya, persenjataannya sangat tipis, padahal ini perang yang sangat berat. Maka Rasul mengumpulkan para sahabat. Gimana ini? Kita mau perang, tetapi persediaan logistik kita sangat tipis. Monggo, siapa yang akan membantu dalam bentuk infak, sedekah, apapun bentuknya, makanan boleh, logistik boleh, senjata boleh, kuda boleh, demi kemenangan perang kita ini. Maka Abu Bakar maju. Dalam Rasulullah, dah pokoknya semua apa yang saya punya, yang di rumah maupun yang di tangan saya infakkan semuanya untuk kepentingan perang. Itu diomongkan di muka umum. Sampai Umar gede-gede. Kalau udah urusan infak ini nggak bisa itu dikalahkan Abu Bakar. Apakah kita akan mengatakan Umar atau Abu Bakar sebagai orang yang tidak ikhlas hanya karena melisankan atau mengomongkan amalnya di depan publik? Tentu tidak. Sangat tidak sopan kita mengatakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai orang yang tidak ikhlas dalam perang. Karena ikhlas atau tidak ikhlas bukan karena diomongkan atau tidak, dinyatakan atau tidak, tapi itu adalah getaran dalam jiwanya. Jadi PR yang terbesar dalam setiap amal adalah menata hati,
Bukan membuat-buat gerakan fisik supaya nampak ikhlas, bukan. Tetapi memastikan agar hatinya itu ikhlas. Urusan fisik nggak ada urusan. Jadi nggak mesti juga orang kalau pas naruh uang ke infak itu ngambil dari saku ditutup rapat-rapat. Kanan kiri jangan sampai ada yang lihat. Terus nanti dimasukkan ke kaleng. Dengan akhirnya kelonang, ketahuan juga recehan. Kalau disembunyikan begitu namanya ikhlas, belum tentu. Bisa saja nggak ikhlas. Buktinya waktu kalengnya digeser ke kanan, dia lihat ke kanan. Ya Allah, uang sesof, sing ngamal beruang telu, suki-suki pelit. Nah, lihat temannya nggak naruh infak itu, hatinya bergumam seperti itu, ya nggak ikhlas. Jadi ikhlas atau nggak ikhlas tidak ada kaitannya, belum ditutup rapat-rapat. Toh hatinya nggak ikhlas, ya tetap saja nggak ikhlas. Maka PR kita adalah menata hati. Bagaimana caranya amal kita ikhlas. Nggak ada urusan dengan orang lain. Orang lain mau ngomong apa, nggak ada urusan. Itu sudah namanya ikhlas. Tapi kalau kita masih mau mendengar omongan orang lain, kita masih memperhatikan kata orang, itu bahkan yang namanya belum ikhlas. Dan ini di bulan Ramadan betul-betul terbiah soal ikhlas ini. Betul-betul dididik soal ikhlas ini. Karena kita ngapain? Kalau kita mau berlapar-lapar, haus-hausan begitu, tapi hatinya nggak ikhlas, kan eman. Nah, ngerti eman, maka biasanya kita mendorong diri kita, ayo saya ikhlas puasa nih gitu. Eman sudah lapar-lapar siang-siang, haus siang-siang, akhirnya nggak dapat pahala hanya karena nggak ikhlas kan gitu. Makanya kita sudah berusaha dari mulai malam itu sudah mantap katanya besok puasa lillahi ta'ala, nggak karena siapa-siapa. Bismillah. Itu sudah dilatih selama 30 hari. Ikhlas itu sangat dilatih. Karena orang nggak ikhlas nggak mungkin mau puasa. Karena capek. Karena berat. Seperti itu. Maka itu sudah kita berusaha dilatih. Itu akhlak oleh-oleh yang pertama. Oleh-oleh yang kedua adalah muraqabah. Apa ini? Adalah sikap atau perasaan yang senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa begitu dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita beramal, PR pertama kita memang ikhlas. Kalau dikatakan berat, ya berat, tetapi jauh lebih berat. Tantangan kita adalah menjaga muraqabah. Menjaga agar selama kita beribadah itu betul-betul selalu merasa diawasi oleh Allah. PR yang sangat berat. Karena kadang kita lagi sholat sudah berusaha ikhlas, Allahu Akbar. Tapi mungkin karena bacaan imamnya panjang, kita nggak hafal bacaannya itu ya, macam-macam. Pikiran datang, ibu-ibu ingat, kurang tubuh bumbu badan gitu ya. Bapak-bapak yang sekelingan macam-macam gitulah. Sing dompetnya hilang rong dina, tiba-tiba kelingan pas sholat, macam-macam itu. Itu kalau bagi kalangan sufi, kalangan tasawuf, yang seperti itu namanya aib. Sedang sholat kok memikirkan sesuatu di luar Allah, itu aib. Nah kalau kita orang awam, aib terus kalau sholat. Karena terlalu banyak ketika sholat itu kita nginget yang lainnya. Maka Rasul nggak pernah, ini kata Gus Bah, memang dan itu betul ya. Rasul itu nggak pernah mengingatkan imam yang bacaannya pendek. Justru Rasul memberi concern kepada imam yang bacaannya terlalu panjang. Rasul nggak pernah melarang imam yang bacaannya pendek, tapi Rasul pernah melarang imam yang bacaannya panjang. Karena kalau imamnya banyak panjang, sangat mungkin dalam jeda sholat yang kita lakukan itu ada aib, yaitu ada di luar Allah yang kita pikirkan. Itu kan berat sekali. Ini kan memang tipe tingkat kebaikan yang paling tinggi di depan Allah. Suatu ketika Rasulullah sedang berkerumun dengan para sahabat, lalu ada orang asing datang berseri, nampak sangat segar. Tidak ada yang kenal, lalu bertanya, akhbirni anil Islam. Rasul menjawab, akhbirni anil iman. Rasul menjawab. Maka pertanyaan terakhir, pertanyaan puncaknya adalah, akhbirni anil ihsan. Kabarkan kepadaku tentang ihsan. Maka kata Nabi, ihsan adalah anta'budallah. Kalian itu beribadah kepada Allah Ta'ala ka'annaka tarahu. Seolah-olah kamu itu melihat Allah. Seolah-olah di depan mata kita memang ada Allah Ta'ala. Tapi kan ini susah. Fa'ilam takun, seandainya kamu tidak bisa taruh melihatnya, fa'innahu yaraka. Ketahuilah, sadarilah bahwa Allah melihatmu. Itulah muraqabah.
yakni perasaan senantiasa merasa diawasi Allah. Luar biasa. Kalau kaum muslimin semuanya mengalami ini sampai pada level ini, nggak ada kesalahan, nggak ada orang korupsi. Karena korupsi kan orang Islam juga ya. Nggak ada orang yang nyolong. Sing nyolong orang Islam. Kenapa? Orang korupsi, orang nyolong, orang berbuat maksiat itu adalah di saat dia melakukan kesalahan itu dia sedang merasa tidak diawasi Allah. Nah, puasa itu melatih muraqabah yang luar biasa. Sebetulnya kita bisa saja di depan orang ngaku-ngaku puasa, nanti pas neng pasar ngarang baris orang sing ndang ngerti lah, karena soto sing seger-seger kan, foto kan rumah berlapis sing beriman carane, sebetulnya bisa. Atau di rumah pas sepi-sepi yang boleh panganan yang memberi mestinya ada. Kenapa kita nggak melakukan? Karena meskipun nggak ada orang lain yang tahu, kita merasa diawasi. Coba kalau sikap seperti ini menjadi oleh-oleh kita selama 11 bulan ke depan, kita akan menjadi manusia yang biasa. Ya mungkin kita tidak bisa seperti itu 100%, tetapi setidaknya harus ada asal, harus ada bekas, harus ada oleh-oleh yang kita bawa setelah Ramadan berupa muraqabah, yakni senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang faktanya seperti itu. Faktanya Allah senantiasa memantau kita. Allah senantiasa melihat apapun yang kita lakukan. Maka saat kita melakukan kebaikan dicatat oleh para malaikatnya, saat melakukan keburukan pun tercatat, semuanya akan dicatat. Seandainya kita sadar tentang peristiwa ini, tentang fakta ini, makin lama insya Allah kita menjadi orang yang makin baik. Dan oleh-oleh ketiga sudah menjelang maghrib, setelah kita Ramadan nanti adalah muhasabah. Paket ikhlas itu posisinya di awal amal. Kita pastikan hati kita bergetar keikhlasan hanya untuk Allah. Muraqabah itu sepanjang amal, kita pastikan setiap kita melakukan amal apa saja, sedang bersedekah, sedang sholat, sedang tilawah, itu nantiasa merasa diawasi Allah. Maka yang ketiga adalah muhasabah. Menghitung-hitung, merefleksi amal yang kita lakukan. Coba ibu bapak, begitu kita selesai sholat, baru saja sesaat kita menutup sholat dengan rukun terakhir yaitu salam ke kanan, mungkin ditambah dengan salam ke kiri sunnah. Apa yang kita baca pertama? Astaghfirullahaladzim. Coba, sebetulnya sholat itu pekerjaan baik atau buruk? Pekerjaan baik. Bahkan kita setelah berbuat baik pun kita mesti beristighfar. Apa? Kita akan ngomong kepada Allah, kita nyadar kepada Allah, kita jujur di dalam salat. Sebaik apapun amal yang baru saja kita lakukan, mungkin ada aib, mungkin ada yang tidak sempurna. Saya kira tidak mungkin, pasti ada yang tidak sempurna. Dimulai dari keikhlasan kita, mungkin belum totalitas 100% karena Allah. Ya Allah, astagfirullah. Mungkin selama sholat baca iftitah, al-fatihah, suratan, sujud, ruku, i'tidal kita, duduk di antara sujud kita, tahiyat kita, ada beberapa jeda di mana kita tidak mengingat Allah, bahkan kita mengingat hal-hal lain, bahkan mungkin mengingat hal yang sifatnya maksiat. Tidak ada pilihan bagi kita kecuali meminta ampun kepada Allah. Astagfirullah. Itu habis sholat. Apa bacaan setelah kita pengajian seperti ini? Kita akan tutup majelis dengan bacaan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bahkan setelah pengajian pun tuntunan dari Kanjeng Nabi, kita akan meminta kepada Allah ampunan karena mungkin selama kita di majelis ini ada kesalahan, ada ketidaksempurnaan. Itulah muhasabah. Insyaallah 3 paket akhlak rabbaniyah ini, yakni ikhlas, muraqabah, muhasabah, itu menjadi oleh-oleh kita pasca Ramadan. Mudah-mudahan meskipun namanya manusia akan ada kepleset-keplesetnya, namanya manusia ada kesalahan-kesalahannya, ada khilaf-khilafnya, tetapi kita tidak akan masuk kepada kepleset yang sampai ke jurang, tidak akan masuk kepada kesalahan-kesalahan fatal, tidak akan tergoda untuk melakukan dosa-dosa besar.
bahwa manusia tak luput dari dosa dan salah itu pasti. Tapi shaimin, para ahli puasa, mudah-mudahan dijaga oleh Allah Ta'ala dengan membawa oleh 3 akhlak ini. Ikhlas, muraqabah, muhasabah akan tetap menjaga diri kita untuk senantiasa menjadi hamba Allah yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.